Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik lulus tes CPNS. Jadi tadi saya browsing dan baru lihat nih informasi dari kompas.com bahwa rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 akan segera dibuka. Rencananya bulan depan pemerintah bakal menetapkan formasi CPNS 2021. Setelah itu barulah jadwal pendaftaran dan seleksinya dibuka pada April 2021. Nah, untuk menyambut akan dibukanya tes CPNS ini, saya ingin berbagi tips dan trik lulus tes berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, jadi tips lulus tes CPNS yang pertama dari saya itu memulai dengan niat yang baik. Kenapa harus niat yang baik? Nah, karena menurut saya niat itu seperti menulis surat. Salah menulis alamatnya, maka akan sampai pada salah tempat. Nah, itu kira-kira teman-teman mengerti ya. Atau mungkin teman-teman butuh penjabaran nih, kenapa harus niat yang baik dan apa tuh contoh niat yang baik. Nah, contoh niat yang baik itu mungkin seperti ini. Teman-teman semua, kawan-kawan semua mungkin sudah tahu kondisi birokrasi, kondisi pemerintahan di Indonesia saat ini seperti apa. Dan niat yang baik itu ketika kita mengikuti tes CPNS misalnya, kita memasang niat bahwa ketika aku lulus, aku akan menjadi bagian dari individu atau orang-orang yang akan merubah sistem pemerintahan ini menjadi sistem pemerintahan yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih adil, lebih ke arah yang positif, seperti itu. Nah, itu kira-kira contoh niat yang baik ketika kita memulai sesuatu. Dalam konteks ini itu ikut tes CPNS. Contoh niat yang buruk itu seperti apa pula? Nah, contoh buruk itu ketika, misal kita baru ikut tes CPNS, tapi kita udah punya niat. Kayaknya nanti kalau aku lulus, aku bakal pingin punya istri 3. Nah, niat kayak gitu nggak boleh kawan-kawan, teman-teman semua. Dan pun punya niat kayak gitu nggak bakal bisa, nggak bakal kesampaian. Kenapa nggak bisa? Karena PNS itu cuma boleh punya satu istri, satu di sana, satu di sini. Nah, itu boleh. Oke, tips yang kedua, next. Tips yang kedua yaitu berdoa. Berdoa ini yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya alami, juga ini bisa membantu. Yang kedua itu yaitu berdoa. Kenapa berdoa? Karena menurut saya ini sangat penting. Karena kita harus meminta restu kepada orang tua jika kita masih punya orang tua. Kalau kita udah nggak punya orang tua, kita minta restu kepada keluarga terdekat, baik itu kakak, abang, paman, atau siapa. Kalau kita udah nggak punya orang tua dan kita berada di lingkungan yang dekat dengan keluarga atau makam dari orang tua kita, kita berkunjung, berziarah, berdoa, kemudian kita bersedekah, memulai sesuatu dengan niat yang baik dan berdoa, itu merupakan langkah yang paling penting menurut saya, teman-teman. Kemudian tips selanjutnya yaitu mempersiapkan sendiri dokumen atau persyaratan segera dan seberapa mampunya. Artinya seperti ini. Nah, ketika kayak seperti sekarang ini tesnya belum dibukakan, tapi teman-teman harus udah mempersiapkan persyaratan itu dari awal, dari sekarang. Jadi nanti nggak terlalu terburu-buru, apalagi misalnya teman-teman berada di wilayah yang jauh dari kampung halaman atau tempat teman-teman kuliah, sekolah dahulu. Nah, seperti SKCK, transkrip nilai, ijazah, KTP, lain-lain itu kan udah bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu dibuat dijadikan soft file, kemudian dijadikan satu folder. Jadi nanti ketika dibutuhkan udah gampang, udah standby semua. Nah, itu juga merupakan bagian yang penting. Kemudian teman-teman nantinya ketika formasi CPNS sudah dibuka, sebelum memilih
jabatan CPNS yang mau diambil, itu teman-teman harus benar-benar memahami jabatan tersebut. Artinya jangan sampai nanti ketika teman-teman udah memilih nih formasi lulus tes SKD, SKB mungkin juga lulus, tapi nanti pada saat administrasi terakhir itu kan dicek kembali, ternyata teman-teman mengambil jabatan dengan formasi yang tidak cocok itu. Nah, itu gagal, bisa jadi gagal. Kemudian tips selanjutnya dari saya, belajar sesuai kisi-kisi dari Permenpan RB. Nah, untuk kisi-kisi itu biasanya diupload di https://bkn.go.id. Linknya nanti saya bagikan di bawah. Tapi biasanya sih kayaknya belum ada. Tapi nanti kalau ada akan saya konfirmasi, saya kabari ke kawan-kawan melalui channel YouTube ini. Nah, kemudian kalau saya dulu itu lebih ke latihan CAT dengan sistem aplikasi yang ada di Play Store. Saya dulu tidak pernah ikut les dan juga nggak ada beli buku ketika ingin ikut tes CPNS. Saya belajar otodidak, kemudian berusaha memahami diri saya sendiri. Begitu juga teman-teman, nantinya teman-teman harus memahami diri teman-teman, diri kawan-kawan. Artinya seperti ini. Kalau saya dulu kan saya ikut tes nih yang di aplikasi Play Store. Kemudian itu saya ikut tes, kan kalau untuk SKD misalnya itu ada 3, ada TIU, ada TKP dan TWK. Nah, dari 3 itu saya lihat nih hasil dari saya tes, beberapa kali saya tes, nilai saya yang paling tinggi itu di bidang mana. Nah, kalau saya pada saat tes itu saya tingginya di tes kepribadian. Nah, karena saya tinggi di tes kepribadian, pada saat saya mengerjakan soal pada saat tes SKD, itu kan biasanya pada saat awal sebelum ujian dimulai, panitianya memberi saran ke kita. Nah, kalau pas di saya kemarin itu mereka memberi saran kerjakan tes kepribadian terlebih dahulu, katanya gitu. Karena itu yang mudah, seperti itulah kira-kira kemarin mereka kasih gambaran. Tapi karena saya merasa memahami diri saya tidak seperti itu, saya merasa lebih senang mengerjakan yang sulit terlebih dahulu, baru yang mudahnya di kemudian. Karena nanti kita dibatasi waktu juga ya, total SKD itu 100 soal untuk waktu pengerjaannya selama 100 menit. Jadi teman-teman kerjakan, kalau saya dulu mengerjakan yang menurut saya yang sulit dulu, yang pas pada saya melakukan tes itu yang nilai saya rendah, yaitu di tes TIU, kemudian di tes kewarganegaraan, baru di tes TKP, tes kepribadian. Nah, kenapa tes TKP yang terakhir? Karena menurut saya TKP ini yang paling mudah. Nah, jadi kita lebih mengedepankan memberi waktu kepada yang sulit terlebih dahulu. Nah, untuk tes kepribadian sendiri, saya punya tips ketika saya mengerjakan waktu itu, karena saya banyak makan waktu di pengerjaan tes TIU. Jadi pas waktu udah mepet 5 menit itu saya belum mengerjakan soal tes kepribadian sekitar 10 soal. Kemudian TIU ada 3 atau 4 soal yang saya langkau karena sulit. Jadi pas 5 menit itu saya buka tes kepribadiannya, kemudian saya nggak membaca soalnya lagi nih, saya nggak baca soal, tapi saya langsung baca jawaban. Nah, di tes kepribadian ini kan menggambarkan bagaimana pribadi yang sebaiknya gitu. Jadi saya baca jawabannya aja, opsinya aja, objektifnya ABC-nya mana yang menurut saya yang paling baik, sifat yang paling baik, itu yang bakal saya pilih jadi jawaban. Nah, kemudian untuk tes TIU yang masih tertinggal tadi, karena jawabannya agak sulit gitu, saya nggak menemukan, saya kurang paham dengan hal itu. Kemudian saya tetap jawab, karena dari misalnya ada 4 pilihan, mungkin 2 kita udah ragu, udah pastikan ini nggak benar nih, 2 ini nggak benar, ini nggak mungkin benar, antara 2. Nah, udah dipilih aja salah satu, nggak apa-apa salah, asal jangan dibiarkan kosong. Nah, itu dia sedikit tips dari saya. Pada intinya menurut saya ketika kita mengikuti tes CPNS atau tes apapun itu, yang paling penting itu kita harus work hard and stay humble. Artinya menurut saya
belajar itu penting, tapi nggak perlu terlalu berlebihan, karena yang terpenting menurut saya itu menciptakan keharmonisan psikologis. Seperti gambarannya seperti ini, kita jangan sampai mengikuti tes itu dalam keadaan suasana tertekan karena kita udah belajar banyak atau kita sudah menghabiskan waktu yang lama di bidang itu untuk menguasai itu, sehingga pas kita mengikuti tes kita itu punya tekanan harus benar, harus lulus. Jadi menurut saya ya kerja keras tapi tetap rendah hati, tetap kalau bisa jangan terlalu dipublish ke orang-orang supaya kita tidak ada pressure, tidak ada tekanan bahwa kalau kita tuh memang harus lulus dalam tes ini. Artinya ketika kita ikut tes cukup orang-orang terdekat, nggak perlu kita umbar-umbar keluar, karena nanti bakal ditanya sama orang kalau kita nggak lulus, bro kemarin gimana hasilnya, lulus nggak? Nah, kita kan jadi malu, jadi punya tekanan tersendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebaiknya jangan disebarluaskan, cukup orang-orang terdekat. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, menciptakan keharmonisan psikologis itu yang terpenting. Mungkin itu saja tips dan trik dari saya untuk kali ini. Saya doakan semoga teman-teman semua mendapat hasil terbaik pada saat mengikuti tes dan semoga lulus, amin ya robbal alamin. Okay, thank you for watching this video and see you.